agar kita bisa kembali ke jalan Allah untuk menjadi orang-orang yang takwa. Amin. Jangan marah, bagimu surga. Itu tema yang bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga sahabat beriman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Tung, dan di sebelah saya sudah hadir juga guru kita bersama Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Tempo hari kita banyak sekali membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini yang semakin lama sepertinya semakin sulit dan menghimpit kita semua. Terutama di masa-masa pandemi ini, situasi kadang jadi seperti tidak karu-karuan di dalam rumah tangga, terutama banyak saudara-saudara kita juga yang akhirnya kebingungan dalam hubungannya mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk dia bisa menghidupi keluarganya. Akhirnya terjadi macam-macam di keluarga itu. Yang kita akan angkat tema kali ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi situasi pandemi ini yang semakin hari semakin sulit, sehingga orang sering marah yang tidak bisa dia kontrol, kemudian terjadi macam-macam lah keburukan yang tujuannya kadang-kadang untuk membela diri atau demi kehidupan keluarganya. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa survive dalam menghadapi situasi pandemi yang semakin hari semakin sulit ini, yang berhubungannya dengan mencari nafkah dalam menghidupi keluarga. Kira-kira gitu Pak Ustadz, bagaimana kita bisa survive dalam menghadapi situasi pandemi ini yang semakin lama semakin menyulitkan, seperti yang saya lihat di pemberitaan pandemi, kemudian ada bencana, banjir, sehingga membuat masyarakat kita juga semakin lama semakin terhimpit. Bagaimana menghadapi situasi ini supaya survive, menjalani kehidupan kita dan tidak salah juga di hadapan Allah. Kira-kira gitu Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Tung. Sebenarnya kalau menghadapi kayak suatu kasus kayak pandemi atau kasus-kasus yang lain atau masalah itu, kalau memang kasus itu terjadi mendadak seperti kayak pandemi atau apapun bentuknya, itu sebenarnya kasus itu tidak mendadak. Sebenarnya tidak mendadak. Tidak ada sesuatu yang mendadak. Semua atas izin Allah, berarti sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Nah, manusia itu biasanya dia itu hanya melihat kasus itu yang dia rasakan, dia hadapi pada saat itu. Sebenarnya suatu kasus bagi seorang muslim itu bisa diketahui walaupun tidak diketahui secara nyata, tetapi dari nalar muslim itu sudah bisa diketahui. Bukan ramal, enggak. Kalau kita menginginkan kasus kita itu tidak menyulitkan kita ikutin salah satu perintah Allah Ta'ala aja yang sebenarnya itu banyak orang itu hanya baca Quran tapi hanya baca aja. Salah satunya adalah, salah satunya itu yang ringan. Sesuatu menyelesaikan suatu kasus. Menyelesaikan berarti sesuatu yang menurut kita itu nyaman, enak, pas. Itu adalah rizki. Jadi selesainya suatu kasus itu adalah rizki. Berarti kita ambil dari salah satu ayat dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum, dijelaskan di langit ada jalan rezekimu. Nah, maksudnya di langit ada jalan rezekimu itu adalah pada saat kita berpikir sekarang, Allah itu akan memberikannya itu besok. Itu yang harus kita ketahui. Nah, selama ini orang itu belum banyak yang paham. Kalau kita menginginkan rezeki sekarang, Allah itu akan memberikannya itu besok. Tapi dijelaskan bahwa di langit ada jalan rezeki kita sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita itu tidak paham maksudnya Allah. Tapi saya mencoba menerangkan setahunya saya aja. Bagaimana jalan rezeki itu bisa sampai pada kita?
Dari saat ini sampai menuju besok itu rezeki itu dapat. Anggap aja besoknya itu pandemi lah. Sesuatu hal yang menjadikan kita atau orang lain itu kesulitan. Nah, gimana Allah itu tetap memberikan atau eksis kepada kita. Eksis itu maksudnya adalah sesuatu yang memang natural yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalaupun berkurang pun berkurang tidak terlalu banyak. Kecuali kayak pegawai negeri, BUMN, pegawai pemerintah itu normal lah gajinya tidak terkurangi ya. Kalaupun terkurangi pun sedikit. Kalau swasta itu hancur-hancuran. Banyak hotel yang dijual, ya udahlah biarin hotel dijual itu ya. Nah, kalimat wafis sama iris kukum itu banyak orang tidak paham. Di langit ada jalan rezekimu. Berarti pengetahuan sekarang itu akan diberikan besok atau kapan, minggu, bulan atau tahun. Bagaimana jalan rezeki itu atau rezeki itu sampai kepada kita? Diceritakan oleh Allah Ta'ala salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Lah untuk mencari rezeki yang besok kita dapatkan, itu disesuaikan dengan cara-cara Allah. Semua orang, tidak cuma orang Islam saja. Orang non-Muslim pun akan kena ayat tersebut. Di mana orang itu harus berbuat kebaikan. Nah, manusia Muslim khususnya itu, berbuat kebaikan itu susah sebenarnya. Dianggap kalau sudah sholat, puasa, zakat, membaca Quran itu udah baik. Padahal baik menurut Allah itu banyak, nggak cuma masalah ibadah-ibadah wajib aja. Semua itu bisa menjadikan ibadah kalau memang niat yang kita lakukan karena Allah. Ya, termasuk ibadah wajib jangan sampai ternodai istilahnya ya. Sholat, iya banyak saudara-saudara kita yang sholat tetapi mulutnya kebablasan, ngomong kemana-mana, nggak karu-karuan. Apakah itu juga suatu perbuatan baik? Ya, sholatnya baik, mulutnya yang nggak baik. Banyak yang seperti itu. Kemudian apa? Umpamanya dia berpikir, dia menjadi pejabat, atau dia memegang suatu proyek. Yang dipergunakan adalah otaknya. Ya, kalau dia bekerja menyelesaikan proyeknya, boleh itu menjadi baik. Baik sementara ya, belum selesai. Tapi karena bingungnya, karena dia itu capek, ya akhirnya dia mencari-cari persoalan yang lain. Hiburan malam kayak dan sebagainya. Apakah itu baik dengan otak yang dia punyai? Nah, itu kita membaca dari setiap muslim itu seperti itu. Dan baik yang mana? Umpamanya dia itu pintar. Umpamanya dia sebagai seorang presenter. Kemudian dia pintar bicara, ngomong. Apakah pintar bicara itu menjadi baiknya dia, ataukah itu hanya untuk dirinya sendiri, ataukah memang sehari-hari itu kita nggak ngerti kalau apa yang dikerjakan dia itu sebenarnya juga kalau orang Jawa bilang jelai juga yang dia omongkan, nggak taunya nyakitin orang lain, dia merasa pintar. Orang merasa pintar itu ya dari mulutnya itu. Apakah itu juga suatu kebaikan untuk menyongsong rezeki yang di depannya? Orang nggak akan tahu dia ayatnya, tapi sehari-hari nggak akan tahu. Kalau dia pintar ngomong itu nggak taunya pada waktu dia ngomong, nyakitin orang, ngomong atau ngomong-ngomongan orang lain. Ada orang yang ngomong, dia nggak mau mikir, dia mikir hanya untuk dirinya sendiri. Di situ itu apakah itu suatu kebaikan? Menurut Allah Ta'ala ya enggak. Di titik itu udah salah. Kemudian belum kebaikan-kebaikan yang lain yang dilanggar. Kalau sudah melakukan suatu kebaikan, dilarang untuk ujub dan riya. Nah, seseorang muslim itu dia lakukan aja ujub riya. Sadar apa enggak dia lakukan. Apakah itu kebaikan? Akhirnya rezeki yang besok itu nggak sampai-sampai. Itu yang salah siapa? Rezeki yang harusnya besok dia dapat itu nggak sampai. Yang salah siapa sekarang? Karena orang tersebut tidak bisa melakukan suatu kebaikan. Di pandemi banyak orang yang pengkritik pemerintah. Iya, banyak. Kalau dia sendiri sebagai penanggung jawab atau sebagai ujung tombaknya di pemerintah menyelesaikan pandemi, bisa nggak dia? Kalau ngeritik mah gampang, punya mulut, punya tangan, punya ini. Ngeritik mah gampang sekali. Mau jelekin orang mah gampang. Tapi bisa nggak kalau dia itu bertanggung jawab ke sana? Nah, disitulah gunanya ayat-ayat Quran. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Titik. Kalau memberi masukan silahkan. Tapi mengkritik ya hati-hati. Itu kritik atau nggak suka itu kan
Mana orang tahu? Apalagi kalau udah orang yang keras dengan pemerintah itu disenengin malahan. Lah maunya kemana ya? Nggak seperti itu. Padahal yang dia cari juga dia keras sama pemerintah tapi rezekinya lancar. Oh, lah kok Allah kok maunya diatur sama dia? Dia nggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang dia ingin disayang oleh Allah Ta'ala, lakukan. Taat pada Allah Ta'ala itu lakukan. Allah menyuruh berbuat baik, lakukan berbuat baik. Kepada siapa? Kepada siapapun. Memang berbuat baik itu susah. Tetapi jalankan yang susah itulah amal soleh. Kalau hanya cuma ada orang ngomong dipotong pembicaraan itu gampang kok. Tapi tahu nggak yang dipotong pembicaraan itu sakit hati? Itu dicatat oleh malaikat. Di dalam lingkungan kita itu tidak tahu mana yang kita pandai itu nggak tahu. Tapi dari kita ngomong itu udah kelihatan kita itu merasa pandai. Orang lain tahu. Dari titik itu aja kita mau cari yang mana, rezeki sebelah mana, kita mau survive itu sebelah mana. Pandemi yang seperti ini akhirnya harusnya dilakukan dulu sebelum pandemi itu, pada saat pandemi sekarang bubar. Bubar semuanya. Karena apa? Memang apa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak kerjakan. Ya, tidak perlu komplain kalau saya. Ya inilah yang memang terjadi. Tapi bagi orang-orang yang memang dia itu mencoba menegakkan agamanya, dia mencoba taat kepada Allah Ta'ala, tetap diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Banyak teman-teman artis yang menceritakan, oh, alhamdulillah saya di rumah bisa ngerjain ini. Saya tahu dari gaya kalimat bicaranya, saya tahu sebenarnya masih ada yang kurang. Cuma dia menutupi aja. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah seperti itu. Dia menutupi bahwa sebenarnya dia kurang. Tapi dia tetap coba tutupi. Baguslah. Tapi intinya adalah kesulitan. Yang tidak kesulitan itu adalah pegawai negeri, BUMN, dan orang-orang pemerintah ini nggak begitu kesulitan. Dia gajinya terus. Nah, swasta, remuk semuanya. Nah, kita coba kuatkan. Yang memberikan rezeki itu Allah Ta'ala. Bukan kita itu rezekinya udah hancur, kemudian kita ngamalin sesuatu biar uang itu datang. Nggak seperti itu caranya. Kita disuruh untuk melakukan perbuatan baik oleh Allah Ta'ala. Ya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Menyedikitkan tidur ini bukan begadang aja. Orang-orang yang memang betul-betul dia bisa aja datengin taklim, pengajian, mendengarkan. Ya kajiannya yang baik. Kajian yang mengarah pada penguatan iman, amal soleh, dan sebagainya. Kuat yang harus bisa dikerjakan. Mengajari orang-orang itu gimana caranya itu dekat dengan Allah Ta'ala, dengan sehat. Itu kan diajarkan. Cara-cara islami. Dengan akhlak yang baik. Diajarkan. Bolehlah menceritakan kajian-kajian tentang fikih. Boleh, silakan. Tapi mengajarkan sesuatu yang baik. Bukan mengajarkan di lingkungan, di taklim tersebut ada memusuhi kelompok tertentu. Itu bukan ajaran baik. Memusuhi kelompok tertentu, memusuhi ini, itu bukan ajaran yang baik. Teman-teman di MUI juga tahu. Ayah-ayah kita di MUI tahu bahwa yang begitu itu tidak boleh diajarkan. Karena apa? Ya memang itu berdampak. Satu, berdampak pada sosial. Yang kedua, nanti di akhirat dia akan bertanggung jawab. Nah, ini juga berdampak nanti di besoknya, di kemudian harinya. Bagaimana dia bisa mengambil jalan rezeki dari Allah Ta'ala kalau dia itu senenganing gembosi orang. Dia selalu fitnah orang lain. Saudaranya sendiri lagi yang difitnah. Ya, saudaranya sendiri yang difitnah. Lupa. Apa kata Allah Ta'ala? Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Dia lupa. Pokoknya nggak cocok, langsung disikat aja lu. Gimana rezekinya seperti itu? Dan orang yang seperti itu lupa. Dia selalu bilang bahwa rezeki dari Allah itu retorika. Betul, semua itu. Kambing itu juga tahu kalau rezeki itu dari Allah Ta'ala. Makanya dia kalau diumbar dia bisa makan. Coba tanyain. Nanti kan jawab iya. Semua kan tahu. Oh, semua orang itu tahu rezeki dari Allah Ta'ala. Kecuali orang yang rezekinya dia menentukan sendiri. Kalau dengan baca ini rezeki itu banyak. Nah, itu dia menentukan sendiri itu rezekinya. Rezeki dari Allah. Kalau dia hanya baca itu, kemudian uang datang banyak-banyak, kemudian rezeki berlimpah-limpah itu. Kalau menurut saya itu ngarang aja. Rezeki itu harus benar-benar dengan
iman yang kuat, amal soleh, ikhtiar dengan serius, nggak bisa enak-enakan duduk aja ngamalin sesuatu. Walah, sama seperti pelihara tuyul nanti lama-lama. Tuyul itu di kamar buka, ada jajanan pasar barangkali, ada ingkung barangkali, ada lilin barangkali, ya saya nggak tahu ya. Saya ngarang-ngarang aja. Nanti uangnya datang di situ, ya itu kerjaan tuyul. Gak bisa, kita harus ikhtiar. Apalagi wabil asarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Ya, orang di penghujung malam ini dalam kalimat dalam Quran ini sudah diceritakan bahwa di penghujung malam ini adalah tuntunan untuk melakukan sholat sunnah, tahajud. Dan mohon ampun dijelaskan oleh Allah Ta'ala, yaitu memohon ampunan. Nah, yang kita kerjakan itu malah minta yang enggak. Ya bolehlah minta, enggak dilarang meminta itu. Tapi coba banyak kali kita itu mengikuti perintah Allah. Kalau Allah minta mohon ampunan, ya kita ikutin aja. Memang mulut sama otak kita itu kalau mohon ampunan aja kesannya kurang bagi orang-orang tertentu. Iya, kalau nggak minta, ya Allah limpahkan rezeki yang halal dan thayyib, yang berkah kepada diriku, itu sulit untuk menahan kalimat itu untuk tidak keluar dari mulut kita. Kecuali yang keluar hanya astagfirullah. Astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Emang sulit. Nah, disinilah sebenarnya yang kalau kita mau survive itu tidak hanya cuma masalah bagaimana mencari rezeki, bagaimana jalan keluarnya. Enggak bisa segampang itu. Kalau memang teknik-teknik boleh silahkan dipergunakan. Apapun tekniknya itu boleh. Umpamanya dengan mencoba untuk menghilangkan COVID, boleh dengan minum vaksin sampai suntik vaksin, boleh silahkan. Tapi sebagian besar dari saudara-saudara kita itu nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak mau tapi jelek-jelekan orang lain, sama aja. Wong dia sendiri bikin vaksin aja nggak bisa. Senang aja jelek-jelekan. Nah, kita harus memahami seperti itu. Kita itu mau kemana besok di akhirat itu. Kalau hobinya itu jelekin orang aja. Orang-orang tersebut itu kalau benar-benar duduk di pemerintah, hancur-hancuran pemerintah, sama aja. Nah, hobinya jelekin pemerintah itu apa? Besok itu kalau duduk di pemerintahan itu dia temennya sendiri dijelekin karena nggak cocok dengan pendirian dia. Apalagi orang itu otaknya kan beda-beda. Ayolah kita berpikir. Jangan seperti itu. Nah, untuk survive itu tidak gampang. Dan Allah itu bisa mengabulkan, kan, mengasih rezeki kepada seseorang, mengasih rezeki pada negara itu nggak gampang. Dan disitulah harus kita kerjakan. Orang Muslim saat ini itu udah banyak tidak kompak. Tidak kompak. Banyak yang tidak kompak. Kalau nggak cocok, bukan saudara saya. Begitu. Yang tidak cocok, ya begitulah. Nah, ini gimana? Itu merusak akidahnya dia sendiri sebenarnya. Dan dia tidak sadar. Gimana mau survive? Gak bisa. Orang Muslim itu kalau sudah bersahadat itu saudara. Nah, inilah harus kita ketahui. Tidak ada suatu kebenaran yang muncul kecuali atas izin Allah Ta'ala. Nah, ini harus dimulai dari sama. Di keluarga juga akhirnya sama. Kalau sudah pandemi gini, yang dulunya suaminya itu ya punya uang banyak, ya terkuras lama-lama di rumah terus. Negara juga ngasih uang terlalu, semua masyarakatnya hanya masyarakat yang kecil-kecil yang dikasih. Emang kamu dikasih uang? Enggak, iya. Uang yang dikasih ke kamu sama gajimu gede gajimu. Nah, disinilah kita harus tahu bahwa akhirnya kan tabungan itu terus berkurang. Nah, di sini mulai gelisah. Kalau suami istri itu kalau sudah gelisah seperti itu macam-macam. Kalau si istrinya mau mendampingi suaminya dengan berbagai macam kesulitan, ya alhamdulillah. Tapi kalau istri itu hobinya itu dia seneng-seneng, dia nggak mau tahu, dia begini, dia begitu, selesai. Ada laki-laki yang rayu dia tahu dia naiknya apa, ya bisa aja itu bubar keluarganya. Ketemu, apalagi sekarang ini banyak reunian. Apa itu reunian? Temu kangen, tahu juga nih Pak Haji nih.
reunian temu kangen itu. Nah, itu banyak kasus-kasus lama itu terbongkar. Nah, itu kasus lama itu kalau bisa itu negara itu kasus-kasus lama korup-korup itu dibongkar. Jangan cuma hanya reunian aja ya. Nah, disinilah sebenarnya harus kita pahami. Keluarga ini bisa pecah. Kalau tidak bisa, laki-lakinya juga uring-uringan di rumah karena susah mendapatkan rezeki. Sangat susah, uring-uringan di rumah. Istri juga bingung mau ngatur ini mau makan apa juga bingung. Akhirnya semuanya bingung semua. Di sini akhirnya kontrak. Emosi penuh emosi, curiga penuh curiga. Akhirnya laki-laki saking bingungnya nongkrong di warung. Tahu nongkrong di warung, dia datangnya apa, naiknya apa, dideketin sama wanita. Lalu begitu-begitu aja sih. Wanitanya pura-pura, boleh pinjam korek, kan begitu ya. Kan begitu. Boleh pinjam korek gas. Karena dia juga mau survive juga, Pak Ustadz. Lah iya, lah kan mau survive kan belum, mau dia juga pusing. Dia nggak taunya itu waktu di apa itu namanya, di klub, apa itu namanya itu, di warung itu kan akhirnya ngomong enak, nyaman, hai. Besok janjian lagi di warung, hai, seminggu rambutnya rontok. Yang hai itu memang cantik, rambutnya kuning lagi, ya. Seneng senyum. Lagi mana bisa bubar itu nanti. Gitu guys, bisa bubar nanti. Jadi memang apa namanya? Mohon maaf nih Pak Ustadz, apa namanya? Memang kalau mau survive itu tidak bisa secara tiba-tiba. Tidak ada tiba-tiba. Harus dibina sejak dulu ya bahwa kita harus iya, kalau kita mau survive besok itu berarti sekarang itu harus berubah. Yang jelek dari kita sekarang itu harus diganti semua. Dengan yang dekat kepada Allah Ta'ala, yang gimana kita itu biasanya baca Quran, sholat itu untuk jabatan, baca Quran, sholat untuk kaya aja pengennya, ayolah niatnya satu lillahi Ta'ala. Allah sudah mengajarkan dalam Quran banyak sekali, Rasul juga mengajarkan banyak sekali dalam sunnah. Kalau kita mengerjakan harus lillahi ta'ala karena Allah, untuk mencari ridha Allah, itu kan jelas. Tapi kita sendiri atau banyak di lingkungan kita sholat itu dipergunakan untuk jabatan kita biar tetap aja. Wajib, puasa, macam-macam biar jabatan kita tidak diturun. Karena dengan banyak kasus-kasus seperti itu. Nggak cuma ngaji, sholat, puasa, nggak cuma itu, ke dukun juga dilakoni. Gimana kalau dia udah sholat, tiap sholat itu dibaca iya kanastain, itu kan ya hanya kepada Allah kita minta pertolongan, tapi dia minta pertolongan pada dukun, pada jin lah kan, akhirnya kan dia mendua, dia menselingkuhi Allah. Gimana caranya? Kalau seseorang itu mau jabatan naik, yang meningkatkan jabatan itu ya Allah Ta'ala atas izin Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu diturunkan jabatan, ya Allah mengizinkan, Allah yang mengizinkan turun jabatannya. Maunya naik, maunya nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kita itu selama itu memang sering sekali ibadah kita itu hanya kita pergunakan untuk dunia, itu Allah akan memberikan dunianya bagi orang-orang tertentu. Tapi nanti di akhirat Allah akan menyiksa. Ada dalam surat Al-Isra diceritakan. Kita harus hati-hati kalau kita itu hanya cuma mainkan dunia. Cobalah kita kerjakan akhirat. Lillahi ta'ala itu akhirat. Lillahi ta'ala itu akhirat. Bismillah diawali dari sebelum kita melakukan sesuatu. Bismillah. Lama-lama kalau kita bismillah dalam suatu pekerjaan itu kan, bismillah saya mau nongkrong di warung. Bismillah saya mau nongkrong di apa tadi, tempat kopi tadi apa? Apa tadi? Warung gede. Kalau warung itu nggak mungkin. Kalau warung itu kan baunya minyak kayu putih. Apa kalau di itu apa namanya? Tempat ngopi. Kafe. Kuliner. Kuliner. Nggak ketemu juga ya. Kafe. Nah, kalau di tempat itu, kalau kita itu mau bismillah itu biasanya nongkrongnya nggak di kafe. Bismillah nongkrongnya pasti insya Allah di masjid. Sambil memuji Allah. Kalau bismillah nongkrong di kafe, datengin yang cantik, rambutnya kuning, bismillahnya luntur itu nanti. Yakin.
Di rumah sudah ada jilbaban, di sini kan nggak jilbab. Repot. Karena itu persoalannya ya ada. Banyak sekali persoalan yang harusnya diselesaikan. Ada yang kita mau mencoba survive, ada yang dari yang lain malah jatuh, mau malah banyak cerita yang tidak baik. Nah ini karena memang sejak awal nggak dirancang kehidupannya yang dekat sama Allah Ta'ala. Memang saya tidak menyalahkan teman-teman saya, maksud saya teman saya itu yang seiman itu bahwa mereka salah. Enggak. Saya hanya mengingatkan khususnya diri saya sendiri. Ayolah kalau kita mau ingin survive, ayolah. Kita harus desain hidup kita. Hidup kita desain itu kalau momennya kita goal kita dapat proyek aja, itu senangnya minta ampun. Udah, kalau orang Jawa bancaan, apa pesta. Lupa, yang izinkan itu dapat proyek itu Allah itu lupa. Ya benar sih mulutnya alhamdulillah proyek ini kedapat. 2, alhamdulillah proyek ini dapat. 3, proyek dapat lagi. Alhamdulillah. Tapi di balik itu tidak mensiratkan bahwa itu dari Allah Ta'ala. Sehingga dia hura-hura. Nah, itu kan tidak mensiratkan bahwa dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia merasa bahwa dia yang mampu. Suatu ketika dia proyek lagi nggak dapat. Proyek lagi nggak dapat, uring-uringan. Lah kan akhirnya apa dia mau? Yeah. Nah itulah salah satu hal yang menjadikan keluarga itu pecah. Sehingga nongkrong di kafe ya tadi ya, nongkrong di kafe itu menurut dia itu yang agak mengenakan. Karena di rumah diomelin sama istrinya mulu. Ayo dong Pak. Ada itu Pak. Mana orangnya itu ada. Udah keluar. Kamu kali malah. Mana orangnya mana? Udah keluar. Iya. Itu diuring-uringin di rumah kan ya pusing lama-lama. Ya, keluarlah dia. Nah, disinilah sebenarnya bisa aja di rumah tangga bisa hancur. Karena tidak paham bahwa kehidupan ini dicari bukan dunia sebenarnya. Tapi kalau istrinya setia, dia mau nemenin. Akhirnya mamanya si laki-lakinya nggak bisa jualan apa-apa. Ya udahlah jualan sembako. Dia cari tempat penggilingan beras mamanya. Kemudian dia, ya memang harus seperti itu. Namanya wira swasta. Dia minta beras dengan harga yang agak miring, kemudian dia coba kuatkan, dia jual ke rumah-rumah dengan harga yang agak miring. Nah itu kan ikhtiar lagi. Boleh silahkan, kalau memang mau utang ya silahkan kalau ikhlas. Ya. Mau diutangin orang yang memang cari uang susah, ya nggak bayar-bayar. Ya. Jadi ini juga harus hati-hati. Kenapa nggak bayar-bayar? Nggak taunya dulu itu kalau dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, nggak taunya hobinya seneng-seneng. Nah, dia dibalas oleh Allah Ta'ala. Dia ngutangin orang lain nggak dibayar, akhirnya menjadi ujian juga. Semuanya itu akan menjadi ujian bagi seseorang muslim dan manusia. Itu semuanya itu akan menjadi ujian. Nah, di tingkat-tingkatnya sudah susah, ini kemarahan selalu muncul. Ya, istri salah sedikit marah, suami itu nggak di rumah terus ya marah, akhirnya suami diusir-usir. Padahal diusir suami itu di jalan ya bingung, aku mau kemana, nyari kerjaan ya susah. Coba tanya sama Pak Cize. Habis pensiun, nyari kerjaan susah sekali, wong umurnya juga sudah pas-pasan. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Marah terus kita harus paham. La taktub wal jannah. Jangan marah bagimu surga. Bagaimana kok bisa jangan marah itu bisa mendapatkan surga? Karena marah itu adalah tempatnya setan. Dan kita tidak akan pernah paham. Setan itu ada apa enggak? Insya Allah ada. Nah, salah satunya itu dengan kemarahan kita itu mengadakan setan di diri kita. Kita itu nggak suka dengan seseorang marah itu ya setannya masuk. Kita itu marah dengan istri ya setannya masuk. Si istri marah dengan suami karena suaminya keluntang-keluntung di pandemi ini ya setannya yang masuk. Akhirnya semuanya itu akan salah di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kita harus memahami bagaimana jangan sampai marah. Marah itu bisa menjadi masalah baru. Kalau kita itu melihat sesuatu nggak cocok kemudian marah, ingat melihat itu mata kemudian dipikirkan nggak cocok kemudian marah. Bisa aja besok lama-kelamaan kalau itu terus-menerus lihat nggak cocok marah, lihat nggak cocok marah, terus saja dilakukan, insya Allah itu bisa glukoma. Kalau kita diberi nasihat nggak mau, cuek dan sebagainya, nggak ngurus, nggak mau dengar, ya, insya Allah besok telinganya budak.
Nah, disitulah yang harus kita itu hobi diem, memang orangnya pendiam tapi emosinya tinggi. Ya insya Allah lama-lama stroke. Memang marah itu macam-macam. Ya, keras dikasih tahu, dikasih nasihat nggak mau. Nggak, prinsipku begini. Dikasih nasihat nggak mau, emosinya kuat, dendamnya kuat, semaunya sendiri, semaunya sendiri. Ya kalau besok itu kena sirosis, ya normal-normal aja kalau kena sirosis. Kalau memang hobinya marah dengan suami, dengan orang tuanya, lama-lama kena kanker payudara, itu ya normal aja. Bagaimana caranya menyelesaikan? Kita harus memahami, janganlah la taktub walakal jannah sudah diceritakan, dan itu hubungannya banyak. Perilaku yang berhubungan dengan marah ini sebenarnya kita jarang sekali diuraikan oleh guru-guru kita, para pendakwah. Jarang sekali diuraikan. Nah, ayo kita memahami bahwasanya marah itu memang Allah tidak menyukai. Salah satu yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, fa'fu anhum, jelas. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, jelas. Ya. Wal kadhiminal ghaid, jelas. Orang yang menahan amarah, tidak amarah, jelas. Wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, jelas. Itu anjuran Allah Ta'ala. Tetapi kita mau berkaca, apakah kita sudah seperti itu? Atau kita keluar dari garis Allah Ta'ala? Kalau kita keluar dari garis Allah Ta'ala, apakah kita itu termasuk takwa pada Allah Ta'ala di titik itu? Atau kita termasuk orang-orang yang menantang Allah Ta'ala, disuruh memaafkan, tapi kita marah? Boleh membalas, tetapi seperlunya, tetapi kita berlebih. Orang tidak menyakiti kita, malah kita maki-maki. Kita maki-maki. Bisa orang-orang yang seiman dengan kita memaki orang lain semaunya sendiri. Menjadikan fitnah dan sebagainya. Apakah itu termasuk taat pada Allah Ta'ala? Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Pak Ustadz, banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bisa kita dapatkan dari Pak Ustadz. Tapi sebelum kita akhiri ini Pak Ustadz, apakah situasi pandemi yang saat ini itu bentuk campur tangan Allah kepada umat manusia supaya umat manusia itu sadar dan kembali ke jalan Allah, atau bentuk saringan Allah bahwa memang dalam situasi yang pandemi ini yang kemarin sempat Pak Ustadz sebutkan juga, ini salah satu tanda-tanda akhir zaman, supaya manusia yang salah itu disedikitkan oleh Allah, atau sebenarnya apa yang terjadi Pak Ustadz? Sebenarnya semua yang terjadi ini atas izin Allah Ta'ala. Pandemi, seorang tidak mendapatkan rezeki, seorang yang dilimpahkan, itu semuanya atas izin Allah. Semua. Cuma Allah itu mengajarkan kita itu tidak, kalau ingin punya uang banyak itu tidak langsung dikasih uang. Harus dikasih cara-caranya. Enggak cuma ikhtiar saja. Caranya adalah dengan dekat pada Allah Ta'ala sehingga mendapatkan cara ikhtiar. Dekat dulu pada Allah Ta'ala, baru Allah itu mendekatkan cara ikhtiarnya yang bagaimana. Nah, orang nggak paham. Nah, orang itu biasanya langsung ikhtiar. Nah, nggak taunya pada waktu diikhtiari nggak cocok, nggak selesai. Uangnya di situ hilang banyak. Nah, ini kenapa? Karena memang diawali dari pendekatan kepada Allah Ta'ala kurang, sehingga petunjuk itu tidak didapatkan. Sehingga disitulah akhirnya tetap dia gagal pun atas izin Allah Ta'ala. Dari mana gagalnya? Banyak. Kalau memang dia dulunya itu ngawur, imannya rusak dan sebagainya, ya itu. Dia gagalnya dari titik-titik itu. Tetapi orang mana tahu. Tapi intinya adalah pandemi ini adalah Allah mengajak orang itu kembali ke jalan Allah. Yang dulunya hobinya mitnah saudaranya, kembalilah. Jangan kamu mitnah saudara kamu sendiri. Islam itu satu saudara. Kalau bisa itu rukun, itu bagus. Tetapi kenyataannya nggak bisa. Orang itu kalau sudah tidak segolongan itu sudah dianggap musuh. Sudah menganggap dia harus bersahadat lagi. Orang itu sudah seperti itu. Nah, kalau orang sudah seperti itu tuh apa? Gimana imamnya caranya ngajarin dia? Itu imamnya loh itu. Nah, ini orang nggak akan paham. Tapi itulah pilihan dia. Barangkali dia mau masuk surga sendiri menurut dia.
Menurut dia. Menurut dia. Surga itu menurut dia. Jadi kalau menurut dia berarti Quran itu tidak ada patokan bagi dia. Dia patokannya adalah pimpinannya. Pimpinannya belum tentu benar. Karena bisa aja pimpinannya mengajari fitnah dan sebagainya, mengajari tidak rukun dengan saudara-saudara seiman, akhirnya dia dan pimpinannya besok nanti sama-sama. Kalau menurut dalam Quran ya sama-sama bisa masuk neraka karena memang dia tidak patuh pada perintah Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Baiklah, Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya kali ini. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari penjelasan dan pengajaran Pak Ustadz. Buat sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa kembali ke jalan Allah untuk menjadi orang-orang yang takwa. Amin. Kita jumpa lagi dalam tema yang berikutnya. Jangan marah, bagimu surga. Itu tema yang bagus sekali yang akan kita angkat dalam hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan apa yang pembicaraan kita pagi ini bisa memberikan manfaat buat diri saya dan buat sahabat beriman dimanapun berada. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.